Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongchan, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelum masuk ke pembahasan, kita mau perkenalan dulu nih. Ada saya, Aulia Nur Azizah dengan NIM 23040201143. Saya Nikita Widya Ningtyas dengan NIM 23040201154. Dan saya Muhammad Askamam dengan NIM 23040200156. Kami dari 27 bulan Mei. Salah. Kami dari kelompok 8 Kelompok Denmark. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2023. Pada video ini, kita akan membahas seputar karakteristik kurikulum yang ada di Denmark, struktur pembelajaran matematikanya, dan juga hal-hal apa saja yang bisa diimplementasikan di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Jadi, sebelum lanjut ke pembahasan inti, kita akan terlebih dahulu membahas definisi dari matematika, dan kenapa matematika itu penting untuk diterapkan di sekolah. Oke, baik. Matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan ruang. Maka secara informal dapat juga disebut sebagai ilmu bilangan dan angka. Nah, kenapa matematika itu penting untuk diterapkan di sekolah? Karena pendidikan matematika di sekolah dasar itu bertujuan untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir yang logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama yang baik. Menurut Herman Suherman, matematika merupakan ratu atau sumber ilmu dari ilmu yang lain. Dengan kata lain, matematika tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri sebagai suatu ilmu, serta dapat melayani kebutuhan ilmu pengetahuan dalam pengembangan dan operasionalnya. Kita udah bahas definisi matematika nih, mari kita lanjut ke pembahasan inti. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik kurikulum di Denmark. Jadi, karakteristik kurikulum di Denmark yang pertama adalah Denmark memiliki sistem pendidikan yang komprehensif mulai dari usia 6-7 tahun hingga usia 16 tahun, termasuk 1 tahun kelas prasekolah, 9 tahun pendidikan dasar dan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah atas. Karakteristik kurikulum yang kedua adalah struktur kurikulum didasarkan pada pekerjaan oleh Education Policy Outlook pada tahun 2020 untuk mendukung negara-negara dalam upaya ini. Karakteristik kurikulum yang ketiga ialah pada akhir masa sekolah dasar, anak-anak di Denmark mengikuti ujian nasional untuk membantu mereka memilih langkah berikutnya dalam pendidikan mereka. Dan karakteristik kurikulum yang terakhir adalah pendidikan di Denmark tidak berhenti setelah lulus. Pada setiap saat, 1 dari 3 orang dewasa Denmark berusia 25-64 tahun mengikuti kursus pendidikan lanjutan. Banyak tempat kerja Denmark membayar pelatihan tambahan bagi karyawan mereka, dan ada juga penyedia kelas publik dan swasta yang membantu membangun keterampilan bisnis dan profesional. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu struktur pembelajaran matematika di Denmark. Struktur yang pertama ialah kurikulum matematika di Denmark didasarkan pada kurikulum inti nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Anak-anak dan Pendidikan. Struktur yang kedua, program pendidikan menengah atas di Denmark seperti STX, HHX, HTX, dan HF memiliki profil akademik yang berbeda-beda yang tercermin dalam program studi khusus yang terdiri dari sejumlah mata pelajaran studi khusus. Mata pelajaran yang diikuti oleh siswa memberikan mereka kualifikasi khusus. Maksudnya ialah, kualifikasi khusus tersebut didapat dari mata pelajaran yang diikuti oleh para siswa. Dan struktur yang terakhir, siswa diajarkan dalam bahasa Denmark, dan jumlah jam pelajaran bervariasi tergantung pada program pendidikan yang diikuti.
Dan pembahasan yang terakhir adalah beberapa hal yang dapat diimplementasikan di Indonesia berdasarkan karakteristik kurikulum dan struktur pembelajaran di Denmark. Yang pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan prasekolah untuk mempersiapkan anak-anak sejak dini. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan siswa, termasuk pilihan mata pelajaran yang beragam di tingkat pendidikan menengah atas. Yang ketiga, mendorong partisipasi siswa dalam pendidikan lanjutan dan pelatihan tambahan setelah lulus. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengajaran matematika dengan mengacu pada kurikulum inti nasional dan mengembangkan program studi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas bahasa pengantar pengajaran, terutama bahasa Indonesia, untuk memastikan pemahaman yang baik oleh siswa terhadap materi pelajaran. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.